kemudian kita coba lihat gitu ya kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman kita di dalam kehidupan. Nah, bagaimana Ustazah kajian-kajian atau keterangan-keterangan dari Allah dan Rasul mengenai kriteria anak berbakti ini? Apakah seperti yang tadi sampaikan begitu ya, anak yang berbakti itu kriterianya begitu, atau seperti yang orang-orang juga inginkan gitu ya. Kadang ada yang menganggap anaknya itu sudah berbakti kalau sudah membawa dia naik haji begitu ya, atau kemudian juga ada kriteria anak yang berbakti kalau kirim uang setiap bulan 5 juta begitu ya. Nah, ini gimana Ustazah yang sebenarnya kalau yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah? Karena kalau yang realita kehidupan kapitalisnya itu sudah kenyang gitu ya mendengar banyak kriteria-kriteria dari para orang tua tersebut. Silakan Ustazah. Iya, betul ya TK ya. Ada lah di antara kita itu yang keliru ya di dalam memahami profil dari anak soleh gitu ya, atau kriteria anak soleh itu seperti yang TK sebutkan di antaranya ya. Di antaranya lagi adalah kesolehan itu juga diukur dengan prestasi-prestasi anak gitu ya, yang bisa membahagiakan orang tua, atau saat anak sudah wisuda gitu ya, S1, S2, S3, ini ku persembahkan baktiku untuk kedua orang tua gitu ya, tapi nggak pernah ngedoain gitu ya. Ada yang seperti itu juga kan ya, diukurnya itu standar-standar dunia ya, yang itu membahagiakan orang tua, intinya begitu. Jadi cuma standar kebahagiaan yang seperti itu pastinya akan dirasakan ya oleh orang tua ketika dia bisa melihat ada anaknya itu bisa mempersembahkan apa yang dimau gitu ya, yang diinginkan oleh orang tua. Ya meskipun itu nanti terlepas apakah si anak ini taat pada Allah ataukah tidak gitu. Ya, kekeliruan dari dampak dari kekeliruan memahami anak berbakti, nah ini yang membuat anak itu juga jauh dari konsep anak berbakti, ya, konsep birrul walidain ya. Nah, akhirnya anak juga akan mengukur baktinya itu kepada orang tua adalah materi begitu. Ini sudah standarnya memang seperti itu dalam kehidupan yang memaknai kebahagiaan itu adalah materi. Nah ini ya. Tapi kalau kita mau lihat kriteria anak berbakti di dalam Islam, dan itu sebuah perintah yang wajib ya bagi seorang anak kepada orang tuanya, mungkin ada perbedaan gitu ya, ada perbedaan di sini untuk memberikan sebuah ciri atau sosok dari anak yang berbakti kepada orang tua itu. Sebenarnya berbakti kepada orang tua ini adalah perintah Allah ya, perintah Allah Subhanahu wa taala, syariat yang dibebankan kepada anak. Nah, ini juga nanti ada kekeliruan gini juga TK, ayah bundaku itu kan nggak baik sama aku, maka aku buat apa kan gitu ya, berbaik juga kepada kedua orang tua, kan ada yang begitu juga pemahamannya. Serasa berat gitu ya, serasa berat untuk birrul walidain itu karena luka pengasuhan. Luka pengasuhan jadi dibales gitu ya. Dibales. Nah padahal nggak begitu ya, dalam Islam syariat berbakti kepada kedua orang itu tua itu adalah syariat untuk anak gitu ya, siapapun itu ya, termasuk kita ya, kayak kita juga sebagai anak gitu kan, sebagai anak yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terdapat dalam surat Al-Isra ayat 23 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini
ihsana ya. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jadi kita nanti akan lihat standar birrul walidain yang pertama ya, yang pertama. Di situ di surat Al-Isra ayat 23 Allah mengatakan bahwa Rabbmu telah menetapkan atau telah memerintahkan atau telah mewajibkan agar kalian itu tidak menyembah kecuali kepada Allah dan memerintahkan untuk wabil walidaini ihsana, gitu ya, memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tuamu itu, kamu itu ihsan, ya, ini ya, ihsan itu berbuat baik. Imma yablughanna indakal kibara, ya apalagi kalau ini gitu ya, kalau ini jika keduanya sampai berlanjut usia. Ya, tidak semua anak loh yang mau gitu ya membersamai kedua orang tuanya dalam kondisi renta, sakit-sakitan, apalagi dia orang sibuk begitu ya kayak ya untuk menengok pun mungkin dia jarang, nelpon pun nggak sempat, itu lebih baik diserahkan kepada pembantu. Ini sekarang ya kebanyakan yang standarnya ngejar dunia ya pasti akan melalaikan atau mengabaikan baktinya kepada kedua orang tuanya. Nah, di sini ada Allah itu mengatakan fala taqul lahuma uffin. Jadi yang pertama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berbuat baik kepada orang tua itu dalam berkomunikasi. Di dalam mengeluarkan kata-kata, lisan-lisan yang harusnya itu tidak boleh menyakiti kedua orang tua, apapun alasannya itu. Ya, maka di sini disebut larangan Allah terhadap seorang anak, maka dia tidak boleh fala taqul lahuma uffin, maka janganlah kamu mengatakan kata gitu. Jadi kata itu sudah yang paling ringan gitu. Bisakah itu akan membuat sakit bagi kedua orang tua? Bisa. Itu tanda penolakan atas perintah dari kedua orang tua gitu ya. Menolak untuk dia minta sesuatu, kita bilang begitu ya, atau kita nggak mau begitu, atau kita tidak mau melayani. Tapi intinya itu kata itu sebenarnya kata ulama adalah kata yang paling ringan sebenarnya, dan itu pun nggak boleh kepada kedua orang tua. Apalagi dilanjutkan yang berikutnya itu adalah walatan harhuma, dan janganlah kalian itu membentak keduanya, wa qul lahuma qaulan karima, dan katakanlah kepada kedua dengan qaulan karim, dengan perkataan yang mulia. Nah, banyak anak sekarang ketika dia dewasa itu ngemeremehkan orang tua itu, TK, remehkan. Bunda itu tahu apa? Bunda itu cuma tamat SMA. Aku tuh kan udah S2, aku lebih tahu gitu ya. Lebih tahu gitu. Jadi merasa kalau misalkan orang tuanya ngeyel sedikit gitu ya, itu seolah-olah tuh nggak dianggap begitu ya. Tidak apa ya? Nggak penting lah ibuku tuh ikut campur dengan urusan diskusi yang kayak gini gitu ya, suka gitu ya. Kadang-kadang kan memang orang tua itu pengen kepo ya gitu ya, pengen tahu apa duduk persoalannya dan sebagainya, kok rame begini gitu ya. Nah, kita kadang-kadang mengeluarkan dia dari majelis anak-anak. Nah, ini tuh tidak, itu menyakitkan memang gitu. Ya, sangat menyakitkan orang tua. Jadi di tahap awal yang di surat Al-Isra ayat 23 itu adalah tentang bagaimana tetap lisan-lisan kita itu adalah yuhmadu, terpuji ya. Lisan-lisan kita itu adalah lisan-lisan yang qaulan karimah, perkataan-perkataan yang mulia, mengandung penghormatan kepada orang tua, takzim kepada keduanya, dan sangat menghargai begitu. Walaupun itu dari sisi tutur kata, gitu ya, tutur kata yang lemah lembut dan tidak boleh lebih darinya. Itu memang ada nanti tata SOP itu oleh Rasulullah itu juga dibuat gitu ya. Yang perkataan yang tidak boleh lebih tinggi dari ayah bunda gitu ya, ayah bunda. Ini kita lihat dulu sebuah batasan ya, TK ya, batasan syarat tentang birrul walidain ya, sebelum kita nanti gimana caranya mewujudkan anak-anak yang birrul walidain. Nah, itu kita bahas yang satu itu saja dulu.
Ya, Ustazah. Nah, dari yang tadi sudah dipaparkan, nah itu kan baru kriteria secara bahasa lebih banyaknya ya, Ustazah ya. Dan kemudian Ya, juga akhirnya itu menjadi batasan. Itu menjadi batasan kalau kata-kata saja sudah diatur sedemikian rupa, apalagi perlakuan yang lebih dari itu. Berarti di situ lainnya, batasannya betul. kriteria seseorang itu bisa disebut berbakti ataukah tidak kepada orang tuanya. Ini mungkin harusnya bikin daftar checklist ya, Ustazah ya. Hari Ya, ini ada baik diri kita ataupun anak kita ke orang tua itu nadanya lebih tinggi. Itu kalau bisa ada apa ya, alatnya itu osilator kalau nggak salah ya. Berapa desibel ini suaranya. ya betul. Terlalu sayang sekali.